Dengarkan baik-baik. Sejak awal, saya tahu kamu bukan wanita yang tepat untuk anak saya. Kamu terlalu bebas. Tidak sepadan dengan martabat keluarga kami. Nama saya Alia Adisti. Di mata dunia luar, saya hanyalah seorang staf desain yang bekerja di firma arsitektur sederhana. Dengan gaji pas-pasan dan selera berpakaian yang jauh dari kata mewah. Saya menyukainya. Sederhana, tanpa embel-embel, tanpa perlu penjelasan. Saya bertemu Fajar Baskara di sebuah pameran arsitektur yang diadakan di pusat kota. Dia bukan arsitek, melainkan seorang manajer investasi di PT Aksara Investama. Dia terpikat oleh kesederhanaan saya, katanya. Kamu berbeda, Alia. Kamu nyata. Kalimat itu yang membuat saya yakin dia mencintai saya. Bukan bayangan kekayaan yang, seandainya saya perlihatkan, akan menutupi diri saya yang sesungguhnya. Kenyataannya, kesederhanaan itu adalah pilihan, bukan takdir. Saya adalah cucu dari Rahmat Mahardika, pendiri dan pemilik Nusantara Prima Holding, salah satu konglomerasi bisnis terbesar di negeri ini. Ayah saya, Bapak Danu Santosa, adalah pemegang saham utama di perusahaan induk tempat Fajar bekerja. Jika saya mau, saya bisa membeli seluruh pameran arsitektur itu, termasuk gedungnya. Tetapi saya memilih untuk menyembunyikan identitas ini. Saya ingin dicintai sebagai Alea, wanita yang bekerja keras dengan martabatnya sendiri, bukan sebagai Putri Mahardika. Pernikahan kami adalah campuran dari surga dan neraka. Keluarga saya, ayah dan ibu, menerima Fajar dengan tangan terbuka dan kehangatan yang tulus. Mereka tahu siapa Fajar, dan mereka hanya melihat ketulusannya pada saya. Tidak ada tes kekayaan, tidak ada tuntutan standar sosial. Kami makan malam pertama di rumah lama kami dengan suasana penuh tawa. Namun, memasuki rumah Fajar, suasana berubah drastis, seolah melewati batas negara yang berbeda. Sejak awal Ibu Fajar, Ibu Retno tidak pernah menyembunyikan pandangan meremehkannya. Jadi ini menantu saya, cuma staf biasa? Ia berbisik sinis kepada ipar saya, Rima, saat pertemuan pertama. Cukup keras agar saya dengar. Bajunya polos sekali, warnanya tanah. Kamu yakin dia bisa mengurus Fajar, anak manajer? Setelah menikah, saya pindah sementara ke rumah keluarga Fajar atas permintaan mereka. Sebuah tradisi keluarga yang katanya harus saya jalani. Sejak hari itu, rumah itu menjadi ladang ranjau emosi bagi saya. Masakanmu terlalu asin, Alea. Kamu yakin dulu tidak masak keripik saja di rumah? Standar manajer itu lebih tinggi. Cibir Ibu Retno saat sarapan. Kenapa kamu selalu memakai tas kain itu? Fajar itu manajer loh. Jangan bikin dia malu di depan teman-temannya karena punya istri yang tampak seperti asisten dosen. Tambah Rima, adik Fajar, yang senang sekali membandingkan saya dengan tunangannya yang sosialita. Bahkan sepupu-sepupu Fajar yang datang arisan seringkali menyamakan saya dengan pembantu rumah tangga, meminta saya membuatkan minuman atau mengambilkan camilan. Mereka tidak pernah tahu bahwa kakek saya bisa membeli seluruh kekayaan gabungan keluarga besar mereka hanya dengan cek kosong, dan saya membiarkan mereka dalam ketidaktahuan itu. Saya menelan semua sindiran itu dengan keyakinan bahwa suatu hari, kesabaran dan ketulusan saya akan membalikkan hati mereka. Saya berusaha sekali untuk beradaptasi, memasak menu favorit mereka, membersihkan rumah, dan bersikap seramah mungkin. Namun, luka yang paling menyakitkan bukanlah dari mulut Ibu Retno atau Rima. Luka itu datang dari kebisuan Fajar. Fajar selalu sibuk. Pekerjaan manajernya memang menyita waktu, membuatnya sering pulang larut. Ketika ia ada di rumah, dan ketika sindiran tajam menusuk saya, Fajar akan selalu memilih diam. Alea, kamu terlalu sensitif. Mereka hanya bercanda, katanya suatu malam, setelah Rima menyindir desain baju pernikahan saya yang sederhana. Aku hanya ingin menjaga kedamaian. Kenapa kamu harus membuat masalah? Jangan membuatku menjadi anak durhaka dengan memintaku memilih antara kamu dan ibu. Kalimat itu, anak durhaka, seperti palu godam yang mematikan pembelaan saya. Kebisuan Fajar, yang ia anggap sebagai menjaga kedamaian, sesungguhnya adalah pengkhianatan terbesar bagi pernikahan kami. Ia menganggap saya hanya terlalu sensitif, padahal yang saya butuhkan hanyalah ia berdiri di samping saya, sekali saja, dan mengatakan, "Hentikan, dia istriku." Saya merasa sendirian. Merasa tidak diperjuangkan oleh satu-satunya orang yang seharusnya menjadi pembela saya di rumah itu. Luka yang saya rasakan membusuk dari hari ke hari, diabaikan. Seolah saya tidak layak mendapatkan rasa hormat, saya mulai bertanya-tanya. Apakah Fajar benar-benar mencintai saya, atau ia hanya mencintai citra wanita sederhana yang tidak akan pernah menuntut apapun darinya, termasuk pembelaan?
Misteri ini mulai menghantui saya. Kenapa Fajar mati-matian menjaga kedamaian, bahkan dengan mengorbankan martabat saya? Apakah ada ketakutan yang lebih besar yang ia sembunyikan? Puncaknya terjadi 2 minggu lalu. Ibu Retno mengadakan arisan sosialita. Beliau bersikeras mengundang ayah dan ibu saya. Saya sempat senang, mengira ini adalah upaya rekonsiliasi. Ternyata tidak. Lihat, Bu. Ini orang tua menantu saya. Mereka cuma punya usaha keripik kecil di pasar. Ya, mereka hadir untuk melihat betapa jauhnya level kita. Ibu Retno mencibir ke sekelompok ibu-ibu sosialita dengan nada yang dibuat-buat kasihan. Anak saya ini memang berhati mulia, mau menikahi anak dari pengusaha snack kecil. Saya melihat wajah ayah saya, wajah Bapak Danu Santosa, pemegang saham mayoritas PT Aksara Investama, perusahaan tempat Fajar bekerja. Ayah hanya tersenyum tipis, menyimpan semua martabatnya. Ya, saya melihat ibu saya menunduk. Dan di samping saya, Fajar hanya menunduk, pura-pura sibuk memeriksa ponselnya. Saat itulah, kesabaran saya habis. Pemandangan itu bukan lagi tentang sindiran pada saya, tapi penghinaan terang-terangan pada orang tua saya. Saya menyadari bahwa diam saya selama ini bukanlah bentuk kesabaran, melainkan izin bagi orang lain untuk menindas. Martabat saya hancur. Saat itu juga, di tengah bisingnya cemoohan dan kebisuan Fajar, saya membuat keputusan. Permainan ini harus berakhir. Tidak peduli konsekuensinya, identitas ini akan terungkap. Bukan untuk membalas dendam dengan kekayaan, tetapi untuk menuntut satu hal yang selama ini tidak pernah mereka berikan. Rasa hormat. Saya segera menghubungi adik saya, Reza. Reza, waktunya bertindak. Sudah cukup, kata saya singkat di telepon. Itu adalah langkah pertama saya keluar dari senyap. Dan itu adalah akhir dari Alea yang sederhana di mata keluarga Baskara. Keputusan untuk bertindak telah diambil, tetapi pelaksanaan rencana saya tidak bisa terburu-buru. Saya masih harus tinggal di rumah itu, menelan setiap gigitan pahit dari cemoohan harian. Setelah insiden arisan, suasana menjadi lebih dingin. Saya berhati berusaha. Saya memasak hanya untuk diri sendiri, dan ketika Ibu Retno atau Rima menyindir cara saya berpakaian, saya hanya tersenyum tipis dan diam. Kebisuan mereka kini mulai terasa. Mereka seolah bingung karena serangan mereka tidak lagi mempan. Saya telah membangun tembok, namun yang paling menyiksa adalah kebisuan Fajar itu sendiri. Setelah penghinaan pada orang tua saya berharap setidaknya ada permintaan maaf tulus, atau setidaknya pengakuan bahwa perilakunya salah. Alea, sungguh, kamu harus melupakan itu, katanya suatu malam saat kami berdua di kamar. Ia bahkan tidak menatap mata saya, sibuk dengan tablet kerjanya. Ibu memang seperti itu. Itu caraku menjaga kedamaian. Sekarang kamu sudah tahu. Berhenti merajuk. Merajuk? Kalimat itu membuat darah saya mendidih. Saya tidak merajuk. Saya sedang berduka atas matinya rasa hormat dalam pernikahan saya. Menjaga kedamaian? Tanya saya. Suara saya lebih tenang dari yang saya duga. Kamu membiarkan ibumu menghina ayahku. Menghina ibumu yang memberimu pekerjaan. Saya menahan diri. Hampir saja identitas rahasia itu keluar. Menghina orang yang kamu cintai, itu bukan menjaga kedamaian, Fajar. Itu ketakutan. Fajar meletakkan tabletnya dengan kasar. Aku takut kehilangan posisiku, Alea. Itu yang kamu pikirkan? Aku bekerja keras untuk ini. Aku manajer di perusahaan besar. Aku hanya tidak mau ada drama di rumah. Kenapa kamu tidak bisa mengerti? Kemarahannya tampak tulus, tetapi ada sesuatu yang ganjil. Fajar terlalu bersemangat membela posisinya. Terlalu mati-matian menghindari konflik dengan keluarganya. Padahal harga yang dibayar adalah martabat istrinya. Misteri itu semakin dalam, saya memutuskan untuk menyelidiki. Saya tahu Fajar adalah manajer di PT Aksara Investama, perusahaan di mana ayah saya adalah pemegang saham mayoritas. Seharusnya gajinya lebih dari cukup untuk mandiri. Tapi Fajar tidak pernah mau pindah, selalu beralasan ingin berhemat dan menjaga ibu. Saya memanfaatkan koneksi lama saya, bukan koneksi bisnis tapi koneksi pribadi, seorang teman lama yang bekerja di bagian keuangan di perusahaan Fajar. Saya meminta informasi dengan sangat hati-hati tentang status finansial Fajar dan keluarganya. Beberapa hari kemudian hasilnya datang. Ya, dan itu adalah sebuah kejutan yang mengubah seluruh pandangan saya. Ternyata, posisi Fajar sebagai manajer di Aksara Investama diperoleh melalui koneksi kuat dari pihak keluarga Ibu Retno, sebuah utang budi lama yang digunakan untuk memuluskan jalannya. Dan yang lebih parah, Fajar, tanpa sepengetahuan saya, ternyata memiliki utang pribadi yang cukup besar akibat investasi gagal yang ia lakukan saat masih lajang. Utang ini, sebagian besar,
ditutupi oleh pinjaman dari keluarga Ibu Retno, yang kini memberikan kendali penuh atas hidupnya. Misteri terpecahkan. Kebisuan Fajar bukanlah hanya karena takut menjadi anak durhaka. Kebisuan Fajar adalah proteksi finansial. Ia takut kehilangan posisinya yang menjadi sumber utama pemulihan utangnya, dan ia takut utang lama itu terungkap kepada saya, atau lebih buruk lagi, terungkap kepada keluarganya yang kaya raya, yang mungkin saja bisa memotong bantuannya. Ia mengorbankan saya demi kenyamanan finansial dan ilusi superioritas sosialnya. Perasaan saya bukan hanya terluka, tapi juga dihina. Saya dihina bukan hanya sebagai menantu yang miskin, tetapi sebagai istri yang boleh dipertukarkan dengan gaji bulanan yang stabil. Saya melihat Fajar saat ia tertawa santai dengan Rima, merencanakan liburan mewah mereka. Ia tampak lega setelah membereskan masalah dengan saya. Saat itulah saya menyadari bahwa tidak ada lagi yang bisa diselamatkan dari pernikahan ini selain harga diri saya. Saya menghubungi Reza, adik saya, lagi. Kali ini, rencana kami lebih matang dan mendetail. Reza, atur pertemuan di kantor Aksara Investama. Aku ingin kamu yang hadir, instruksi saya. Pastikan dewan direksi, dan terutama manajer investasi senior ada di sana. Berpura-puralah itu adalah pertemuan rutin, tetapi kamu akan membawa berita besar, Reza, yang mengetahui sebagian besar penderitaan saya. Setuju tanpa bertanya lebih lanjut. Saya tahu apa yang akan terjadi selanjutnya akan menjadi klimaks yang luar biasa. Saya tidak melakukan ini untuk menunjukkan betapa kayanya saya. Saya melakukan ini untuk menunjukkan kepada Fajar dan keluarganya bahwa martabat diri jauh lebih berharga daripada kekayaan, dan bahwa seseorang harus berjuang untuk orang yang mereka cintai, tidak peduli seberapa besar ketakutan mereka. Tinggal beberapa hari lagi, Fajar akan menghadapi kenyataan pahit bahwa ia telah menukar berlian langka, istrinya, dengan sepotong logam palsu, kenyamanan hidupnya. Dan saya, Alia Adisti, akan membiarkan dunia melihat betapa berharganya permata yang selama ini saya sembunyikan. Hari itu, saya bangun lebih pagi dari biasanya. Ada ketenangan yang menakutkan dalam diri saya, seperti keheningan sebelum badai. Fajar sudah berangkat sejak subuh untuk pertemuan mendadak yang diatur oleh kantor. Ia tampak sedikit gugup, mengira itu adalah agenda serius dari direksi terkait proyek baru. Saya tahu persis apa agenda itu. Itu adalah hari di mana kartu terbuka. Saya memilih pakaian kerja yang biasa saya kenakan, kemeja katun dan rok sepan sederhana. Saya tidak ingin keluarga Fajar mencurigai apapun dari penampilan saya. Di tengah sindiran Ibu Retno tentang sarapan yang terlalu biasa untuk seorang menantu manajer, saya hanya mengangguk dan tersenyum. Ya, Bu, hari ini saya akan ke kantor seperti biasa, jawab saya, menikmati kebohongan terakhir saya sebagai Alea yang sederhana. Pagi itu, di lantai atas PT Aksara Investama, ketegangan memuncak di ruang dewan. Fajar, duduk di kursi manajer, mulai merasa aneh. Pertemuan itu bukan tentang proyek baru, melainkan tentang tinjauan portofolio dan struktur kepemilikan saham. Tepat pukul 10, pintu terbuka. Masuklah Reza, adik saya. Reza tidak pernah bekerja di perusahaan ayah. Ia menjalankan bisnis startup teknologi di luar negeri. Penampilannya, yang biasa santai, hari itu sangat formal dan berwibawa. Fajar mengenali Reza sebagai adik ipar saya yang mengurus keripik, dan memberinya senyum meremehkan. Silakan. Tuan Reza, terima kasih sudah menyempatkan hadir di kantor kami, sapa salah satu direktur. Sama-sama, jawab Reza, suaranya tegas. Saya di sini sebagai representasi dari Bapak Danu Santosa. Ada beberapa hal yang harus diklarifikasi mengenai struktur kepemilikan. Saya mewakili beliau yang sayangnya tidak bisa hadir. Ekspresi Fajar mulai menegang. Itu Danu Santosa adalah nama besar. Tapi ia tidak mengaitkannya dengan ayah mertuanya, pengusaha keripik kecil yang ia biarkan dihina. Reza tidak membuang waktu. Di depan dewan direksi dan di depan Fajar yang mulai pucat, Reza membuka presentasinya. Bukan tentang proyek, melainkan tentang silsilah kepemilikan. Seperti yang Anda ketahui, PT Aksara Investama adalah anak perusahaan dari Mahardika Group dan mayoritas sahamnya dipegang oleh Danu Santosa Investment. Jelas Reza sambil menampilkan bagan perusahaan di layar. Fajar menoleh ke samping, menatap layar dengan mata membelalak. Ia pasti masih belum percaya. Kemudian, Reza mengucapkan kalimat yang menjadi pukulan pertama di hadapan rekan-rekan Fajar. Saya juga ingin menyampaikan perhatian khusus dari Bapak Danu terhadap kesejahteraan dan moral karyawan kunci.
Saya mendapat laporan bahwa ada beberapa karyawan yang menggunakan posisi mereka untuk mengamankan keuntungan pribadi, atau lebih parah lagi, yang kehilangan martabat dalam lingkungan pribadi mereka, yang tentu akan memengaruhi performa kerja. Fajar terdiam, membeku. Ia tahu ini bukan kebetulan. Wajahnya berubah dari kebingungan menjadi ketakutan yang dingin. Mengingat Bapak Danu adalah pemegang saham mayoritas, lanjut Reza, menatap lurus ke arah Fajar. Kami akan melakukan audit mendalam terhadap seluruh manajer, terutama yang terkait erat dengan keluarga direksi terdahulu. Kami ingin memastikan tidak ada konflik kepentingan, utang tersembunyi, atau penyalahgunaan jabatan. Reza tidak menyebut nama saya, tidak menyebut pernikahan kami, tapi pesan itu jelas dan keras. Kami tahu tentang utang Fajar, kami tahu tentang ketergantungannya, dan kami tahu tentang kegagalannya melindungi martabat istrinya. Klimaks itu terjadi tanpa saya hadir, persis seperti yang saya rencanakan. Saya ingin pukulan itu datang dari sumber yang tak terduga, di tempat di mana status Fajar sangat ia agungkan, kantornya. Saya ingin ia dihukum oleh kenyataan yang selama ini ia hindari. Sore harinya Fajar pulang larut. Wajahnya tidak lagi sinis atau lelah karena pekerjaan, tapi putus asa. Reza itu, suaranya tercekat. Adikmu, dia bicara tentang ayahmu. Danu Santosa Investment? Saya meletakkan cangkir teh yang sedang saya pegang. Ya, Fajar, Bapak Danu Santosa adalah ayahku. Dan perusahaan keripik itu hanyalah hobi ibu. Kekayaan keluarga kami jauh melampaui imajinasimu, dan aku tidak pernah ingin kamu tahu itu. Fajar menatap saya, matanya dipenuhi kombinasi antara pengkhianatan, keheranan, dan ketakutan. Kamu membiarkan ibuku. Ia tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Aku membiarkanmu menjadi dirimu yang sebenarnya, Fajar. Potong saya dingin. Aku membiarkanmu memilih antara martabatku dan kenyamanan palsumu, dan kamu memilih yang terakhir. Ini plot twistmu, Alia. Tanyanya pahit. Ini bukan plot twist, koreksi saya. Ini adalah kebenaran yang selalu ada. Dan kamu serta keluargamu terlalu sombong untuk melihatnya. Saya tahu pengungkapan ini baru permulaan. Masih ada satu panggung lagi yang menanti, di mana saya akan benar-benar mengambil kendali penuh atas cerita ini, bukan sebagai istri yang terluka, melainkan sebagai sosok yang mereka rendahkan. Setelah kepulangan Fajar yang putus asa, rumah itu menjadi neraka yang dingin. Ibu Retno jatuh sakit, mungkin karena syok, atau mungkin karena malu yang luar biasa setelah mendengar bisik-bisik dari komunitas sosialita yang menghadiri acara arisan. Yang pasti tahu tentang pertemuan Reza di Aksara Investama. Rima mendadak bersikap sangat hati-hati, mencoba menyapa saya dengan nada yang lebih sopan, tapi saya sudah menutup hati. Saya memberi Fajar waktu semalam untuk merenung. Pagi harinya, saya mengemasi tas kecil berisi barang-barang pribadi. Aku akan pergi, kata saya saat Fajar menatap saya dengan mata lelah di ambang pintu kamar. Pergi? Kamu mau kemana? Kita perlu bicara, Alia. Kamu nggak bisa tiba-tiba begini, protesnya. Suaranya mengandung sedikit kepanikan. Kita sudah bicara, Fajar. Hanya saja, kamu selalu menutup telinga, jawab saya tenang. Aku akan pergi ke tempat di mana aku dihargai. Dan hari ini, aku akan menunjukkan mengapa kamu tidak pernah seharusnya menukar martabatku dengan kedamaian palsu di kantor kerjamu. Saya meninggalkan rumah itu, meninggalkan ketakutan Fajar dan rasa malu keluarga Baskara. Malam harinya, saya tiba di lokasi gala bisnis tertutup Nusantara Prima Holding. Ini adalah acara tahunan yang sangat eksklusif, hanya dihadiri oleh para stakeholder utama, direksi, dan tokoh bisnis yang memiliki koneksi langsung dengan Mahardika Group. Selama ini, saya hanya melihat foto-foto acara ini dari jauh. Malam itu, saya tidak lagi mengenakan pakaian staf arsitek. Penata rias dan penata busana yang disiapkan oleh ibu telah mengubah saya menjadi seseorang yang benar-benar berbeda. Saya mengenakan gaun malam berwarna emerald yang sederhana namun elegan, perhiasan minimalis, dan aura yang dingin namun percaya diri. Saya bukan lagi Alia yang menunduk di depan Ibu Retno. Tepat pukul 8 malam, saya memasuki ballroom mewah itu. Para tokoh bisnis papan atas, termasuk beberapa kolega Fajar, saling menyambut. Beberapa wajah terkejut saat melihat saya di sana, namun mereka segera mengaitkannya dengan ayah saya, Bapak Danu. Kemudian, waktunya tiba. Ayah naik ke podium. Beliau tersenyum hangat namun matanya tajam. Selamat datang para mitra dan kolega. Malam ini, selain pengumuman merger besar,
Saya ingin memperkenalkan seseorang yang baru saja bergabung dengan jajaran eksekutif kami. Seseorang yang telah menginspirasi kami untuk lebih fokus pada program sosial dan martabat kemanusiaan. Ayah menoleh ke arah saya. Silakan Alea, saya melangkah maju. Seluruh mata tertuju pada saya. Ini adalah klimaks kedua, panggung yang jauh lebih besar dari ruang Dewan Fajar. Hadirin sekalian, suara saya bergetar sedikit di awal, tapi segera menguat. Perkenalkan, nama saya Alea Adisti. Saya di sini sebagai Direktur Pengembangan Program Sosial dan secara pribadi sebagai cucu dari pendiri Nusantara Prima Holding. Bisik-bisik menyebar ke seluruh ruangan. Beberapa orang menyadari bahwa saya adalah istri Fajar Baskara yang dikabarkan miskin itu. Saya melanjutkan, menatap lurus ke kamera, seolah berbicara langsung kepada Fajar yang mungkin sedang menonton berita bisnis atau live report kantor. Selama ini, saya memilih menyembunyikan identitas ini. Saya ingin tahu apakah saya bisa dicintai dan dihargai sebagai diri saya sendiri, bukan sebagai pewaris atau pemegang saham. Dan yang saya temukan sungguh menyedihkan adalah tidak. Beberapa orang melihat kesederhanaan sebagai kelemahan, melihat kerendahan hati sebagai alasan untuk menindas. Mereka menyamakan saya dengan pembantu, merendahkan orang tua saya, dan mengorbankan martabat saya demi menjaga kedamaian yang palsu, kata saya, menekan setiap kata. Saya tidak hadir di sini untuk memamerkan kekayaan. Saya datang untuk menunjukkan bahwa martabat sejati tidak dapat dibeli dan tidak boleh ditawar dengan gaji seorang manajer. Harga diri seseorang jauh lebih tinggi daripada status sosial apapun. Setelah pidato itu, yang penuh dengan tepuk tangan meriah dan rasa hormat, ayah memeluk saya. Ayah kemudian membisikkan sesuatu yang membuat saya terkejut, sebuah plot twist penuh yang tak saya duga. Ayah tahu, nak. Ayah tahu perlakuan Ibu Retno dan Fajar, bisik ayah. Ayah sudah mendengarnya dari lama, tapi ayah biarkan. Ayah ingin menguji Fajar. Apakah dia akan menjadi pria yang kuat dan berani membela istrinya? Atau hanya pengecut yang berlindung di balik jabatan? Dia gagal. Kamu sudah lulus ujianmu, Alea. Sekarang berdirilah tegak. Saya terpukul. Ternyata, selama ini ayah saya tahu penderitaan saya, dan ia membiarkannya sebagai ujian karakter bagi suamiku. Sebuah tes yang membuat Fajar gagal total dan membuat saya menemukan kekuatan sejati. Konsekuensi dari malam itu tak terelakkan. Fajar dan keluarganya, yang kini menghadapi rasa malu di hadapan seluruh komunitas bisnis, harus menanggungnya. Bagi saya, ini adalah kemenangan pertama. Kembalinya rasa hormat yang mutlak dan pengakuan atas martabat diri yang tak tergantikan oleh kekayaan apapun. Setelah malam gala, keheningan yang saya tinggalkan di rumah keluarga Baskara berubah menjadi kekacauan total. Saya tidak kembali ke sana. Saya tinggal di penthouse ayah, dan mulai bekerja penuh waktu sebagai Direktur Pengembangan Program Sosial di Nusantara Prima Foundation. Saya menyalurkan semua luka dan kemarahan yang tertahan selama ini menjadi energi untuk proyek-proyek amal. Dunia Fajar runtuh, bukan karena kekayaan yang ia temukan, tetapi karena rasa malu yang meruntuhkannya. Saya menerima pesan berulang darinya, penuh penyesalan, amarah, dan permintaan maaf yang campur aduk. Saya mengabaikannya sampai tiba-tiba dia muncul di kantor saya, di lantai paling atas gedung Nusantara Prima. Dia tidak lagi mengenakan setelan manajer yang ia banggakan, hanya kemeja yang sedikit kusut. Alea, kamu harus dengar penjelasanku, katanya. Wajahnya tampak lelah. Aku sudah tahu semua yang perlu aku tahu. Fajar, jawab saya, menunjuk laporan di meja. Aku tahu kamu takut kehilangan pekerjaanmu karena utangmu. Aku tahu kamu menganggap martabatku hanyalah harga yang harus dibayar demi menjaga ilusi stabilitasmu. Aku tahu ayahku sengaja mengujimu, dan kamu gagal. Wajah Fajar langsung pucat. Ayahmu tahu? Ya, ayah tahu. Dan ayah kecewa, Fajar. Dia kecewa bukan karena kamu tidak kaya, tapi karena kamu pengecut, tegas saya. Saat itu Fajar menyerah. Dia terduduk di kursi tamu. Aku salah, Alea, aku takut. Aku takut jika orang tahu aku punya utang dan tidak sekuat yang kukira. Aku menyukai kamu yang sederhana karena aku pikir itu membuatku terlihat superior, seolah aku yang menyelamatkanmu. Ketika Ibu dan Rima menyerangmu, aku tidak membela karena aku takut mereka memutus jaring pengaman keuanganku. Aku lebih memilih kenyamananku daripada kamu. Aku minta maaf. Pengakuan itu tulus namun terlambat. Aku memaafkanmu, Fajar. Tapi aku tidak bisa melupakannya. Aku tidak bisa melanjutkan pernikahan dengan pria yang menukar harga diriku dengan gaji bulanan, kata saya, sambil menyerahkan sebuah amplop.
Aku sudah menyiapkan surat perpisahan sementara. Aku butuh waktu untuk fokus membangun diriku, mengubah luka ini menjadi kekuatan. Dan kamu, Fajar, butuh waktu untuk membangun kembali harga dirimu. Fajar menunduk, menerima amplop itu. Ia tahu ini adalah konsekuensinya. Beberapa hari kemudian, saya mendengar kabar. Fajar mengundurkan diri dari PT Aksara Investama. Bukan dipecat, tapi mengundurkan diri. Dia memutuskan untuk kembali ke kampung halaman orang tuanya dan memulai sebuah usaha kecil. Dia menolak semua tawaran bantuan dari ayah saya. Dia ingin membangun kembali hidupnya dari nol dengan modal keberaniannya sendiri. Sementara itu, di rumah mereka, Ibu Retno menunjukkan perubahan yang lebih mengejutkan. Setelah syoknya mereda, dia mendatangi ayah saya. Tidak untuk meminta maaf, tetapi untuk menanyakan sesuatu. Bagaimana saya bisa menebus rasa malu ini, Pak Danu? Tanyanya, menurut cerita ayah saya, dengan kebijaksanaan khasnya, tidak meminta ganti rugi atau uang. Ia hanya berkata, pergilah ke panti asuhan yang dikelola Mahardika Foundation. Jadilah relawan. Belajarlah menghargai manusia tanpa melihat dompet mereka. Dan itulah yang dilakukan Ibu Retno. Awalnya terpaksa, kini dia mulai rutin menjadi relawan di panti asuhan. Ibu yang dulu sombong dan materialistis, sekarang harus berhadapan dengan realitas orang-orang yang tidak memiliki apa-apa dan belajar melayani tanpa pamrih. Itu adalah kemenangan moral yang manis bagi saya. Bukan dendam yang menyakitkan, melainkan pembelajaran yang mendalam. Bagi saya, perpisahan sementara ini adalah resolusi terbaik dari konflik kami. Saya telah berdiri tegak, diakui bukan karena siapa kakek saya, tetapi karena kompetensi dan kekuatan yang saya tunjukkan. Luka lama mulai menyembuh, berubah menjadi ketenangan batin. Saya akhirnya menyadari bahwa martabat sejati bukanlah tentang seberapa tinggi status sosial saya di mata orang lain, melainkan seberapa kuat saya berdiri dan mencintai diri saya sendiri, bahkan saat saya dijatuhkan. 1 tahun telah berlalu sejak malam gala dan perpisahan sementaraku dengan Fajar. Kantor Nusantara Prima Foundation kini terasa seperti rumah kedua. Saya berhasil meluncurkan beberapa program sosial besar yang berfokus pada pemberdayaan perempuan dan pendidikan. Saya dikenal sebagai direktur yang kompeten dan berdedikasi. Tidak ada lagi yang membicarakan saya sebagai cucu pewaris, melainkan sebagai pemimpin yang memiliki martabat dan visi. Saya menemukan kedamaian yang tak pernah saya rasakan saat masih menjadi Alea yang sederhana di rumah Fajar. Dulu, saya menyembunyikan diri untuk dicintai, namun justru kehilangan diri sendiri. Sekarang, saya menunjukkan siapa saya, dan saya mendapatkan rasa hormat. Saya akhirnya tahu bahwa kemenangan sejati bukanlah membalas dendam, tetapi mencintai diri sendiri dan berdiri tegak dengan kebenaran. Saya tetap menerima kabar tentang Fajar melalui sesekali pesan dari Reza, dan bahkan kadang dari Ibu Retno yang kini rutin melapor tentang kegiatannya di panti asuhan. Ibu Retno sudah benar-benar berubah. Ia menjadi sukarelawan yang gigih, belajar menghargai orang yang ia sebut tidak selevel dahulu. Perubahan itu tulus, sebuah penebusan yang ayah saya berikan padanya. Ia tidak lagi menghubungi saya untuk meminta maaf, tetapi untuk menceritakan kemajuan di panti asuhan, seolah ia sedang berbagi kisah dengan seorang rekan kerja. Suatu sore, saya menerima pesan dari Fajar. Tidak ada permintaan maaf baru, hanya ajakan bertemu di tempat pertama kami bertemu, pameran arsitektur. Saya ragu sejenak, namun rasa penasaran dan kebutuhan akan penutupan mendorong saya untuk datang. Di sana, Fajar menungguku. Dia tidak lagi mengenakan jas mahal atau arloji mewah. Ia tampak lebih kurus, tangannya kasar, namun matanya kali ini jujur dan tenang. Dia bekerja keras di usaha keripik kecil yang ia dirikan di kampungnya, bukan milik keluarga saya, melainkan miliknya sendiri. Kamu terlihat bahagia. Alea, katanya, memecah keheningan. Aku damai. Fajar, koreksi saya. Itu berbeda. Kami berjalan di antara pameran. Fajar tidak membicarakan pekerjaannya, kekayaan kami, atau utangnya. Ia membicarakan hal yang paling penting, kesalahannya. Aku selalu berpikir aku mencintai Alea yang sederhana. Akunya menatap sebuah miniatur rumah. Aku mencintai ide bahwa aku lebih baik darimu, lebih sukses darimu. Kebisuan itu, Alea, bukan hanya ketakutan akan utang, tapi ketakutan bahwa kamu mungkin saja lebih kuat, lebih hebat dariku. Aku takut kamu akan melampauiku. Jadi aku membiarkan keluargaku merendahkanmu untuk menjaga ilusi kekuasaanku. Pengakuan itu,
yang menjelaskan seluruh misteri kebisuan bertahun-tahun jauh lebih menyakitkan daripada penghinaan ibunya. Ketika kamu muncul di gala itu, lanjutnya, suaranya pelan, aku tidak melihat cucu pendiri Mahardika. Aku melihat wanita yang aku patahkan, tapi berhasil membangun dirinya kembali menjadi lebih kuat tanpa aku. Saat itu, aku tahu aku harus memulai dari nol, bukan untuk uang, tapi untuk membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku bisa berdiri sebagai pria yang memiliki martabat. Fajar telah belajar, dia telah menjalani kemenangan pribadinya sendiri, melawan ketakutannya, dan menumbuhkan harga diri yang sesungguhnya. Aku tidak bisa menjanjikan bahwa aku akan menjadi manajer kaya lagi, Alea. Tapi aku bisa janji, aku akan menjadi pria yang akan berjuang untukmu, bukan yang berlindung di balikmu, katanya tulus. Saya tersenyum. Itu adalah kalimat yang selalu saya tunggu, tetapi sekarang kalimat itu tidak lagi mendesak. Saya telah memenangkan pertempuran melawan keraguan diri dan perlakuan buruk mereka. Aku memaafkanmu, Fajar, dan aku menghargai perjuanganmu, kata saya. Keputusan akhir tentang kelanjutan hubungan kami tidak lagi penting. Hubungan ini tidak akan pernah kembali ke keadaan semula. Itu adalah janji yang mati. Namun kami sepakat untuk mengambil langkah baru. Kami memutuskan untuk memberikan kesempatan kedua pada hubungan kami, bukan sebagai suami istri yang terikat oleh trauma, melainkan sebagai dua individu yang baru, yang saling menghormati, dan yang kini sama-sama berdiri tegak dengan harga diri yang utuh. Tema utama cerita telah tercapai. Saya, Alea Adisti, akhirnya menemukan kedamaian, menyadari bahwa kehormatan sejati bukanlah tentang seberapa besar kekayaan yang saya miliki atau tidak miliki, melainkan tentang bagaimana saya memilih untuk berdiri dengan martabat meskipun pernah dijatuhkan. Dan bagi Fajar, cinta sejati tidak pernah meminta seseorang untuk menukar harga dirinya.